Hari ini kita akan ngobrol dengan 3 teman. Sekarang mereka tak anggap teman. Dulu mereka mahasiswa, tapi ya teman juga sih dari dulu. Kita akan mencoba membedah isi otak dan hati 3 orang yang sangat luar biasa. Sekali. Saya dapat kesempatan untuk melihat mereka bertumbuh ya. Yang pertama adalah Ambar. Ambar ini dari Arutala ya. Arutala. Ya, nanti detailnya nanti bisa tanya langsung. Terus Munandar Aji dari Akas Acara Film. Terus Jati dari Broiler Egg. Perpitian lah. Perayaman. Oke, kita akan mulai dari Ambar ya. Boleh. Kok kue milih jalan hidupmu sih? Waduh. Maksudnya gini, aku pengen tahu mindset macam apa yang bisa membentuk anak muda untuk mengambil jalan pendekar kesepian seperti kalian-kalian. Silahkan. Oke, terima kasih Pak dosen, Pak Yusron. Jadi perkenalan, saya Ambar Setiawan. Mungkin rekan-rekan bisa panggil saya Ambar. Saya dari Arutala. Jadi Arutala itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi imersif gitu ya. Jadi teknologi yang mungkin ini masih banyak awam ya yang nggak paham apa itu imersif. Jadi teknologi antara gaib sama yang nggak gaib, yang nyata itu menyatu dan itu nggak terlihat bahwa itu istilah ilmiah aku yang gaib bareng. intinya sih virtual sama nggak virtual gitu. Tapi coba saya menggambarkan biar lebih mudah. Jadi antara yang virtual kemudian sama yang nyata itu menyatu, tapi ketika virtual itu ditampilkan itu ya kelihatan nggak ada bedanya sih gitu. Nah, kita bergerak di perusahaan ini sebenarnya masih baru sih. Jadi kalau official sendiri sih baru sekitar 2 tahunan ini. Tapi kalau perjalanan juga panjangnya sekitar 2016 kayak gitu untuk perusahaan Arutala. Kita fokusnya saat ini memang kalau core engine ini untuk mensolusikan terkait teknologi di bidang mechanical engineering. Jadi gimana kita bikin pelatihan, edukasi, simulasi untuk membantu bidang mechanical engineering. Biasanya kita bikin simulasi untuk pelatihan alat berat kayak gitu kan. Kalau sekarang kan pelatihan alat berat kan biasanya kita harus di tempat ya, kemudian harus pengadaan alat yang itu gimana itu cukup mahal ya, satu eskavator aja mungkin bisa dibilang 1 miliar gitu ya. Padahal kita kalau mau belajar itu ya kalau bisa ya nggak terlalu banyak cost di situ dan resikonya tinggi. Kita belajar eskavator mungkin bisa saja kita bisa jatuh di situ dan kita Ngerusak kayak barang. bisa jadi dan itu kan costnya tinggi nih. Kami melihat bahwa itu sebenarnya bisa di solve dengan teknologi AR VR kayak gitu. Oke. Karena dulu awalnya juga teknologi AR ini masih baru. Apalagi kemudian ya ini bicara saya dapat investasi, sekalian juga dikenalkan dengan teknologi yang namanya MetaVision gitu loh. Jadi investor itu bawa alatnya MetaVision. Yang mana itu saya belum pernah mendapatkannya, belum pernah pegang. Dan saya ingat dulu pas tahun 2013 ada yang memutar video Microsoft Vision 2020. Ini aku melihat bahwa ini kayak aku diingatkan pada yang dulu, ini keren banget loh. Ada gimana teknologi AR VR. Dulu aku nggak ngerti nih teknologi AR VR tuh, oh ternyata itu teknologi AR VR loh. Tapi dari situ sih, kok aku rasanya saya pengen ngembangin itu sih. Ya Allah, saya pengen ngembangin itu loh. Aku di situ dulu juga berdoa, kayak kok keren. Dan aku melihat, wah kayak aku masuk ke situ kayak aku bisa banyak ide, bisa memberikan sesuatu yang baru kayak gitu. Tahun 2013. 13 itu. Itu Masih kuliah berarti ya? Masih kuliah. Masih kuliah Saya dan- lupa siapa, apakah dosen yang nyetel putar video Microsoft 2020. Ya saya berterima kasih lah ketika ada yang mutar itu, yang jadi inspirasi bagi saya videonya itu. Tuh, itu 2013. 2013. Dan nggak taunya di 2019 ya rezeki itu datang. Ada yang 2000 berapa? 19. 6 tahun ya. 6 tahun nggak. 6 tahun. Dan Dari awal punya mimpi terinspirasi sampai 2016 itu saya masih bekerja ya sebagai karyawan. Itu cukup realistis sih membangun startup, kayaknya kalau mau hire orang tuh susah ya. Itu startup saya itu akhirnya saya direct berdasarkan community. kayaknya kalau meng-hire itu gampang, lembayari sing rotone. Itu dia, komitmen itu susah Iya. gitu ya. Apalagi ini teknologi awal, teknologi yang masih orang ini bisa buat apa sih? 2019 saya dapat investasi, dapat alat itu. Ini kayak dulu 2013 ya ide ini. Dan saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengembangkan ini kan ya bersyukur saja. 2019, 2020 perjalanan cukup juga dinamikanya panjang. Itu
benar-benar pertama kali ya ibaratnya saya bikin perusahaan di 2019. Maksudnya dalam arti legal ya. Kalau startupan ya biasanya kita ketemuan dong, jelas lah. Tapi untuk sampai legal itu bisa dikatakan ya menurut saya mulai startup yang diuji setelah legal itu. Ya, ya. Oke, sekarang kita pindah ke Jati Pikukuh. Oh, aku dulu. Silahkan. Iya no. Oh iya. Silahkan kenalkan. Oke, perkenalkan. Siapa dirimu? Nama aku Jati. Jati Pikukuh, bisa dipanggil Jati. CEO dari Broiler X. Sebenarnya nggak cuma Broiler X sih, karena untuk produk awal emang kita ngembangnya di Broiler X. Apa sih Broiler X? Dia itu software. Jadi software untuk bantuin peternak ngelola peternakan, jadi peternakan ayam potong terutama, dan juga ada IoT-nya juga. Ada apanya? IoT. Oke. IoT. Jadi IoT itu satu device, misalkan kita pasang di kandang itu tahu ayamnya tuh lagi happy apa enggak gitu. Ayamnya lagi stres apa enggak, misalkan temperature, humidity gitu. Misalkan terlalu panas, kalau ayam kota kan kecenderungannya gampang stres. Ayam kota, ayam broiler, ayam kota. Oh iya, iya. Kecenderungannya gampang stres. Jadi kalau misalkan suhunya ketinggian, dia stres, suhunya kerendahan juga stres juga. Oh, bisa stres tuh ayam. Oke. Kenapa? Nah, kenapanya kan urung. Kenapa? Perjalanannya panjang sih kalau tak ceritain. Kalau modus entrepreneur sebenarnya udah dari SMA. Jadi setiap malam kalau cerita sama ibuku tuh, almarhumah ibuku tuh cerita, besok aku pengen jadi pengusaha, tapi nggak tahu pengusaha apa. Kan nggak ada, soalnya sama kayak Mas Ambar, backgroundnya tuh nggak ada yang ditanyain tentang pengusaha gitu di keluarga. Keluarga juga pegawai. Ibu itu guru SD, bapak petani. Oke. Jadi nggak ada background entrepreneurnya sama sekali gitu. Tanya tentang saham juga nggak tahu, tanya aja yang lain. Waktu dulu kan Google mungkin belum begitu se-booming kayak sekarang ya, tahun 2010 mungkin. Tapi secara kayak pemahaman kayak entrepreneur, terus model-model kayak saham dan lain-lain nggak lah. Secara kecerdasan finansial masih bodoh lah waktu itu. Saya gue pinter ya? Ya, sok pinter aja. Penting pede ya? Iya. Nah, berjalannya waktu itu kuliah semester 4 tuh udah mulai kerja. Jadi semester 4 aku jarang di prodi mungkin ya. Jadi seringnya aku kerja di gedung pusat UGM waktu itu. Jadi banyak kenalan channel orang dalam. Nah, ngapain waktu itu ceritanya kamu? Waktu itu aku jadi web developer. Oke. Di hire full stack developer untuk bantu ngelola mahasiswa KKN. Jadi bikin aplikasi buat mahasiswa KKN. Jadi kegiatan pengabdian ya. Itu kok isi kuliah ya? Isi kuliah. Kuliah di pesan? Ya ning Komsi. Oh, ning Komsi. Oh, semester 4. Gilirannya Mas Aji, Munandar Aji. Pertanyaannya kenapa memilih jalan ini? Sajane aku kan lumayan tahu jalan hidupnya dia. Oke, spesifik ya. Ngopo kowe ora pernah daftar PNS? Ngopo nggak pernah daftar PNS? Ora pengen. Saya pernah daftar. Pernah daftar? Oh iya. Aku sama sekali buka web rong tahu. Aku daftar ping pindho, lolos kabeh. Iya, Ini bukan tentang aku. Ya, oke. Jadi dosen. Ya itu, aku nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Bagaimana membangun mindset untuk nggak terlalu tertarik? Mungkin dulu tertarik ya, mungkin SMA, SMP gue tertarik karena bapakku kan juga PNS toh. Terus harapan sama PNS semua ini berarti. Sama orang dari background luar. Iya, bapakku juga PNS. Keluarga besar gue ya PNS. Harapan keluarga gue ki ya PNS, bahkan sampai bulan lalu pun sih, mbok daftar PNS kan. Dan wegah. Ini jawabanku masih sama dari dulu. Nah, terus kalau pertanyaan kenapa? Mungkin bisa jadi karena memang keadaanku sekarang. Keadaan sekarang itu ya wis memaksaku, bukan memaksa ya, tapi lebih ke lah kowe ngopo daftar PNS saiki? Ngono lho, maksudnya kowe kok iso kowe meh arep daftar PNS lah. Tujuanmu apa gitu loh. Aku nggak tahu jelaskinnya piye ya. Mungkin sama ya, nek saiki ditarini PNS apa emang gelem? Kan ya gak tau. Saiki kalian yang tawaran, kalau aku sih yakin kapasitas otak kalian itu PNS sih belum gitu loh, atau jadi karyawan. Saya tiba-tiba untuk kesempatan ngono piye? Mbok tinggal ora itu?
Waduh, dilematik guys. Bareng tadi tekan Emang saya gelem lebu PNS saiki. Enggak gini, mungkin gini, mungkin jangan kalau sampai kita lebih ke akses sih. Oke. Akses apa? Saya mungkin tipikal orang yang passion untuk ngembangin teknologi ya. Jadi Oh. kalau memang itu pilihan menjadikan lebih grow, lebih bisa mengembangkan apa yang ide saya terus kemudian dikerjakan, yaitu bisa jadi alternatif. Nek aku ya, sorry ya, tak potong ya. Jawaban gue lebih simpel dan Lebih egois. lebih ke aku wegah dadi robot ngono lho. Nah, sesimpel kuwi jawabanku. Freedom ya, freedom. Gini ya, Nah, ini disclaimer segeblok kuwi jawabanku sakjane iki. Disclaimer ya. Ini hari ini kita tidak untuk bahwa PNS itu Oh negatif. iya, benar-benar Oh, jangan. ini khawatirnya Nanti bahaya nanti. nggak ada perwakilan Nanti ya PNS di ASN sini. nanti bisa. Gini, aku punya keyakinan, ya PNS itu bagus karena Bagus. aku tumbuh di lingkungan itu dan ya merasakan ketenteraman hidup di lingkungan itu. Tapi aku yakin bahwa nek Indonesia pengen maju, itu generasi muda itu harus di-encourage untuk lebih berani ambil resiko. Gitu. Bukan berarti yang gak ambil resiko itu jelek loh ya. Iya. Disclaimer hari ini. Aku cuma pengen, kebetulan kita kedatangan 3 orang yang istimewa, yang menurutku otaknya sangat asik untuk diulik gitu loh. Iya, otaknya. Siji terinspirasi Pokemon Go, siji terobsesi pite, siji nanti kita akan cari tahu. Mungkin tadi Aci wis nyinggung ya, menyinggung sidik-sidik dilengki Bapak, dilengki keluarga lah, keluarga atau keluarga besar. Dirimu piye respon keluarga terhadap pilihan hidup? Wow, lost doll. Lost doll. Gak ngerti nek, mungkin aku duwe usaha gitu Oh, waktu dulu menarik. awal. Nek berapa tahun pertama gue berarti? Kayaknya setahun pertama kayak ya 1 sampai 2 tahun pertama nggak ngerti jadi kerjaan ini ngopo. Ngertinya kowe kuliah Ngertinya ya mungkin kuliah terus kerja lah gitu. Kerja. Kerja tapi nggak Padha ngerti. aku lho. Padha aku lho. Nek lebaran kuwi, wong tuaku ditakoni Aji ning Jogja ngopo? Mbok kayak takono dhewe. Oh, Mesti wong tuaku jawab ngono kuwi. Padha kayak ngono. Ya aku jawab, dolan aku ning Jogja ngono kae lho. Angel soalnya jelas Oh, ke jelas teknologi angel. nih wong tua ki males sih. Betul sih. Aku juga punya pengalaman ya. Iya, Untuk bagaimana memang ini untuk memutuskan jadi entrepreneur itu di keluarga nggak gampang sih. Itu butuh namanya komunikasi ke orang tua. Kalau dari aku sih karena memang dari SMA ya udah jelasin aku pengen jadi pengusaha ya. Yo nggak tahu jadi apa itu pengusaha apa ya. berarti dirimu nyicil aku pengen jadi pengusaha itu sejak SMA gue terucap. pengen udah terucap udah tertulis juga ya waktu itu. Tertulis nang apa? Yo ning buku aku pengen jadi pengusaha. Gue udah buku harian, gue udah Sama. diary. Yo bukan diary yang catatan rutin gitu, tapi tetap ono catatannya. Kameramennya guyu. Penting itu penting karena aku dapat ilmunya ketika saya waktu ikut Rohis ya. Itu saya ditantang untuk bikin 100 sampai 1000 cita-cita yang harus ditulis dan itu akhirnya aku tak tulis di dalam sebuah kertas dan sampai sekarang itu masih ada kertasnya itu. Tinggal saya coret ini yang sukses Saya mungkin pirang nggak sampai pirang 1000 lah, nggak sampai lah. Membesar-besar yang saya Nggak, targetnya 1000, tapi susah saat itu. Pas SMA, pas ikut itu, wah itu ya susah juga nih. Akhirnya aku ya bikin kertas, tak tulis aja. Dan sekarang aku lihat, wah ini dulu yang tak tulis itu ya ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi itu jadi semacam kayak doa sih menurutku. Oh setiap hari ngelihat aku harus targetnya ini jadi penyemangat sih. Itu malah itu penting sih kayak gitu. Iya, Ini iya, harus diajarkan ke teman-teman gitu bahwa Isi mbok simpen toh berarti tulisanmu. ada di kamar. Bukumu isi toh? Hilang. Waduh. Penting itu. Hilang. Eli ya. Kelima kayak hilang. Ya hilang kan ngomong meneh. Ya nanti bikin lagi. Oh, Bikin bikin lagi lagi. kayak properti palsu ngono dadi sok ditakoni wono tapi palsu. Oh enggak sih. Ya ora ya. Aku tidak mau memalsukan hidup. Apa yang memalsukan hidup? Iya kan, dan juga tipikal orang tua aku tuh tipikal orang tua aku tahu dia itu care sama anak-anaknya. Dia Berperhati- beliau yang mulia itu care kepada anak-anaknya gitu dan memperhatikan. Tapi ketika anak-anaknya lagi fokus terhadap satu tujuan tertentu, dia ngasih kebebasan yang full 100%. Sebagai contoh, dulu pas SMA ingat banget ini, aku belajar buat UN, ujian nasional, itu sampai jam 1 malam di sekolah. Sampai tukang jaga Tapi malamnya. kata aku ora percaya bahwa kowe iki tipe sing kudu belajar tekan esuk. Kowe iki sing ra sinau tapi tetep entuk songo sing nyebai ngono lho. Ora sih? Enggak. Enggak gitu sih. Saya dari SMP itu juru kunci. Saya itu juru kunci.
SMP 2 Jogja. Saya itu megang lab. Jadi setiap hari apa itu saya bisa masuk labnya. Itu walaupun itu kalau SMP itu nggak terlalu bebas sih. Di SMA, saya Sabtu Minggu tuh ada yang namanya perkumpulan ngoprek IT. Itu Oke. saya dapat kunci dari guru TI untuk kita bebas membuat suatu produk di SMA loh itu. SMA ya produknya dulu film, kemudian aplikasi juga. Itu saya yang pegang tuh. SMA mana tuh? SMA 7 Jogja. SMA 7 Jogja. Nek dari cerita Mas Amber dan Mas Jati tadi kan menarik dan kita memang ya Entrepreneur dari ya nginep-nginep kayak gitu ya. nginep-nginep. Tipikal wong pinter, wong sinau, Kamu bangun. terus nginep. Dia macak bad boy saya ini. Oh iya. Jujur ya, kalau dari aku mungkin bisa dikatakan tidak seperti itu. Nek dari perjalananku itu, nek misal dari 100%, ku 70 atau 80% ki aku modal nekat. Bukan modal sing aku ranking SMP ranking 1 misalnya, SMA ranking 1 sing aku nginep. SMA ranking piro? Ranking piro? Oh enggak ada ranking. SMA kita enggak ada ranking. Oh no. Nah aku kelingan, aku 37 dari 42. Serius aku Enggak, 37. tapi mungkin aku lupa ya, mungkin 3 bulan ke atas juga. Aku pernah ranking apa ya? Ranking paling bagus, ranking 2 separalel, pernah paling belakang ranking belakang di 8. Kayaknya misalkan kita ngejar terlalu banyak dinilai, itu nggak efektif buat masa depan. Akhirnya aku banyak berlatih soft skill akhirnya. Jadi lebih banyak kalau siang makanya nggak begitu banyak belajarnya malam itu nginep tadi. Kalau siang tuh ya organisasi. Organisasi apa? Kayak pramuka, jadi ketua rohis waktu itu. Wah sama Walaupun dong, sekarang kita juga- kenal sih, itu orang bisa kita. Ada selama apa iki? Aku ki ning roh SMA 8 ki aku gane ngersi masalah ya. Wah, Sumpah. iki. ciker, podo, Aku ngepel. podo, nyapu ngepel, ngeresi toilet tempat wudhu. Jadi anak aku biar kali kan aku sama sekali udah cah elit sing njuk tonti, mungkin mereka orang-orang tonti ya. Aku duduk tonti terus rohis jadi ketua. Aku mau ngepel lah aku. Loh, ketua ngepel aku. Ora ketua aku mirang ngepel. Wah, mulia berarti ketuanya. Masa apa ya? Roh siapa tuh? Waduh. Pertanyaan sing anu lho. Waduh. Macak liar. Rohis apa ta? Oke. Sama satu yang paling berkesan itu mata lagi. Apa soft skill teater. Waktu itu aku ikut teater. Kui. Aku main ketoprak ranking 1 se Kabupaten Purworejo menang. Apa iki? FSL 2N itu yang tingkat CEO Jawa Tengah. Broiler Egg pernah jadi Pemain ketoprak. pemain ketoprak dan paling Pemain menang teater. Sa apa? Sak Purworejo. Nomor 1. Ya. Teater ngajari apa ning kowe ning urip? Wah, itu. Ini yang paling impactful sih buat masa depan. Kenapa? Mungkin juga aku ngambil entrepreneur juga. Jadi kalau teater berkesenian itu memang kita mengolah yang namanya emosi. Jadi kalau aku main teater, sebelum main tuh biasanya pas istirahat, aku tongkrongan tidur di atas taman. Sampai guru-guru itu bilang, Mas, dikira stres. Kan mau UN mungkin ya. Mas, kamu stres, Wah? Enggak, Bu, ini lagi menghayati. Neng taman Neng sekolah. taman sekolah, Taman bener. sekolah. Siang bolong, panas terik, depan sebelah patung. Patung apa gue? Patung apa itu namanya kalau di SMA tuh kayak ada patung lagi nunjuk ke atas itu. Jadi aku lihat apa sih yang ditunjuk. Aku rambayangnya bebas jadi wong cah teater lho. Iya. Ambar tadi sudah lumayan banyak bercerita tentang Arutala ya. Hmm. Mungkin sing tentang Broiler Egg kita rewind Ya. Broiler Egg. Kenapa kamu bisa terlibat di Broiler Egg? Oh, dulu Ada semenjak dinamika apa di situ? iya. Dinamikanya setelah tadi proyekan tadi ya, kan lulus kuliah juga. Lulus kuliah aku resign waktu itu. Karena pas hari lulus kuliah tuh ibuku tuh lagi sakit, kena cancer. Jadi wisuda nggak ada yang datang. Oh, kok sama ya, orang tua aku juga kena cancer. Iya. Pas lagi wisuda nggak datang orang tua, tapi aku yang datang ke Sarsita. Jadi aku naik motor pulang. Jadi yang lain pada dijemput rombongan bis, sa-RT. Ya aku naik motor sendirian gitu ke Sarsita, terus peluk ibuku. Dari situ wah terharu sekali sih, nangis.
Habis itu aku resign kan setelah Resign lulus dari LPPM UGM. Oke. Jadi dari gedung pusat aku resign, terus kurang lebih 1-2 bulan itu ibuku nggak ada, udah meninggal karena mungkin kemoterapi kan Iya. nggak kuat. Tapi gitu ya. sempat denangi dirimu lulus. Bener, Oke. kayaknya itu goalsnya beliau sih. Jadi goalsnya udah selesai terus pergi gitu, wah tega sekali Bu. Habis itu aku pulang karena ayah sendiri, gak kasihan di rumah sendiri udah bertahun-tahun sama ibu. Aku akhirnya ya udah pulang, aku resign pulang, terus akhirnya nggak ada kegiatan di kampung. Akhirnya ternak pitik. Kowe ternak pitik? Iya ternak pitik. Jadi aku tak pitik ayam kampung waktu itu. Oh, ayam kampung. Jadi aku tanya sama ayahku, Pak, sukanya apa gitu. Nah, ya kayak gini aja lah Jat gitu. Akhirnya aku kulik-kulik, dia itu ternyata suka ayam, hobi piara ayam gitu suka. Waktu itu terus ya yuk Pak, tak temenin bikin kandang. Jadi bikin kandang, cetak. Anak lulus UGM bikin kandang ayam. Fresh graduate nggak kandang? Bener, tapi ya lumayan jadi sih. Alhamdulillah kuliahnya nggak sia-sia karena kandang ayamnya jadi. Masih ada sekarang? Masih ada kandang produktif. ayamnya, tapi kandang ayamnya udah nggak kepake. Oh, oke. Udah rusak kalau yang kandang ayamnya, tapi kalau ayamnya masih ada gitu. Nah, terus Kandangnya nggak kepake tapi ayamnya masih ada gue biasa. iya, soalnya kandang ayamnya tuh ayam tak pakai petelur. Oh, diumbar ya? Jadi model nanti panjang ini Mas. Pokoknya intinya langsung broiler egg. ya dari situ aku terinspirasi. Aku anak software engineering. Aku juga kayaknya bisa deh monitoring ayam. Aku punya usaha ayam suatu saat gede, jadi banyak, jadi besar. Mimpinya kan gitu. Walaupun cuma Boleh lah, ayamnya imagine boleh lah. 30. Imagine banget. Imagine doang gitu. Aku bisa mantau ayamnya dari jarak jauh. Aku punya peternakan di mana, aku di Jakarta atau di mana ngurus hal yang lain. Nah dari situ sih mulai dapat ide untuk bisa bikin apps gitu. Oke. Terus sampai berdiri itu piye tuh? Habis Ada yang itu ngajak atau ada yang mengompori? balik ke Jogja lagi karena waktu itu kakak balik keterima PNS Saya mah di Purworejo. Saya semua ya. Kok bisa keterima ya? Iya, terus akhirnya kakak balik di Purworejo. Terus aku balik ke Jogja lanjut kuliah. Nah pas perjalanan lanjut kuliah ini aku juga dikasih kesempatan ngajar di vokasi UGM. Jadi instruktur ya. Nah dari situ berproses bareng tim gitu di situ ya, tapi ya pasti ada. Berapa orang tuh? Waktu itu kurang lebih cuma 4 orang sih. Oke. 4 Founder orang semua itu? Iya founder semua. Oke. Sekarang tinggal? Tapi waktu itu terus namanya kayak sensitif ya gue sensitif, pertanyaan. sensitif Pak. Ini soalnya orang startup banget ini. Tapi Nanti kita Harusnya harus dijawab itu kan. Dijawab. Ada learning di situ. ada kan. learning. Gimana? Sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa? Sekarang tinggal 2. Tinggal Kenapa? dua. Kenapa? Ada dinamikanya. Oke, itu yang diulik harusnya. Nah, dinamikanya itu. Nah, jadi kurang lebih di tahun 2020 awal pas kena pandemi terus pada bubar semua. Tapi wah ini kalau bubar berhenti tok yo eman-eman gitu, karena udah melangkah jauh. Aku maksa. Ayo kita bangkit lagi. Bangkit lagi itu ditinggal 2 orang itu atau piye? Enggak, ayo kita lanjutkan lagi kan. Dilanjutkan. Dilanjutkan lagi. Yang agree gitu, yang agree waktu itu cuma 1 orang gitu. Akhirnya ya udah deh lanjut dengan nama Broiler X. Jadi kurang lebih awal pandemi itulah awal dari usaha ini berdiri. Oke, Mas Aci, kenapa bisa jadi direktur Promo akhir kayak acara gitu, film? gantian deh. Saut-sautan lah ya, Ya. biar nggak terlalu panjang. Iya. Nyaut ya. Oke. Lebih ke, aku kan tadi udah bilang toh, aku bukan tipe orang yang mungkin secara otak itu di SMP atau SMA atau di kuliah itu sing Meletek. sing meletek. Meletek. Aku wong sing rodok golosan kalau. Tapi aku nanti di belakang mungkin juga pengen menyampaikan nek sakjane iki orang yang sudah terlanjur begitu, itu sakjane juga bisa punya kesempatan gitu loh. Enggak cuman wong sing pinter banget ngono kae, tapi wong sing nekat pun juga iso sakjane. Iya. Nah, terus kenapa nih tanya kenapa? Kalau sekarang mungkin aku tahu jawabannya. Kalau dulu nggak tahu jawabannya. Apa? Karena kui kayak itu kayak semacam mengalir gitu loh. Nek bisa dibilang
aku dulu pernah jadi pegawai nggak pernah, aku pernah jadi sales Gramedia itu pernah. Terus aku pernah jadi pegawai di Solo itu di syuting manten pernah. Tapi dari situ Sales nih Gramedia. iya, Kok pernah sales Gramedia? pernah. Bertahan Gramedia berapa- Jogja ya? Iya, di Jogja City Mall. Jadi nawarin buku-buku dan konco-koncoku teko sok-sokan tuku ngono. Sok-sokan tuku. Barang itu. Kita aku pernah diposisikan bekso kon teko terus kon tuku ngono aja. Bekso ya, Bi? Ya, terus Ya. Kayak semacam ya mengalir aja. Awalnya itu nggak sama sekali nggak kepikiran nanti SMA kan dulu SMA itu udah punya kepikiran aku bakal jadi begini, aku punya mimpi begini. Aku mimpiku itu cuma satu kadang. Dulu itu delok bal-balan yang Inggris. Jerman dan Mungkin ini yang ngono-ngono. Jangkrik. Saya juga nulis kok. Berkat tontonan ini kayaknya. itu bener-bener itu mimpiku dari SMP loh. Dan dari Ono sing wis tercapai tuh? iya sudah. Sekarang udah ya? Sekarang udah ya? Sudah tercapai. Dan apa ya? Mimpi besar itu ternyata itu ada rangkaiannya gitu loh. Jadi nggak terus aku pengen ke Jerman nonton bola. Diem itu enggak, aku juga ya wis pelan-pelan nekat apapun aku lakuin kerja apapun aku lakuin ternyata itu jalannya itu ada gitu. Jalannya harus mengot-mengot dulu Iya, ya. dan enggak mulus dan harus menerima banyak hal misalnya penolakan itu pasti. Terus Putus itu? bukan misalnya. bukan itu. Penolakan terus ditinggal itu maksudnya ditinggal tim misalnya. Ditinggal tim misalnya. Oh, ditinggal mau meninggalkan kowe iki. Iya. Keduanya saling meninggalkan ya. Ya perjalanannya itu dulu aku kerja di Solo kerja setelah itu sebelum itu kerja di Gramedia kerja di Solo terus ada satu film sutradaranya dirimu juga itu yang dari dulu kita bangun bareng dari kuliah 2014 itu satu film itu kita bangun bareng kita kerjain bareng tetapi akhirnya itu Film apa itu? film Tengkorak. Oh, sing ceritanya bakal ono kelanjutan itu ya? Ini promosi ya? Nah, itu bahasa Jawanya kayak semacam ada jalan ono dalan Padange. Jalan Padange itu Tapi petangnya suwe ya? suwe banget. Petangnya Suwe banget sampai aku kerja di Gramedia itu karena Tengkorak itu peteng. Iya. Aku kerja di Gramedia itu karena aku nggak punya uang buat bayar kos dalam di Jogja. Karena aku gengsi njaluk duit mbong tua, aku kerja di Gramedia. Kowe ingat nggak waktu itu aku butuh satu ketua kelas untuk ngayai cah mulmet. Tapi aku rada lali alasannya aku milih kowe. Menurutmu ngapa? Kowe kelingan ta? Karena aku orang yang paling pendiam. Iya enggak? Ketoke heeh. Iya kan? Oh, ceritanya begitu ya? Dia paling pendiam, oke. tapi lumayan iso apa ya? Bukan mengendalikan ya. Apa? Iso rada ngayai kancane gitu. Jujur aku soalnya di Munandar dulu tuh nggak kebaca sih. Iya kan? Tiba-tiba sekarang jadi CEO-nya. Itu ada ceritanya. Makanya jalan panjang di Gramedia itu juga ada ceritanya. Kan 2012 ya? 2012. Saya tahu dia ceritanya tentang Gramedia. Gimana tadi? Sales Gramedia gimana? Gini. Sales. Aku sampai sekarang sampai duduk di saat ini itu ada kaitannya dengan aku di Gramedia, ada kaitannya aku kerja di Solo, ada kaitannya aku dulu nekat ngurusin Tengkorak. Itu ada kaitannya semua. Ternyata ketika aku kerja di Gramedia yang aku nekat karena aku gengsi nggak mau minta uang ke orang tua untuk bayar kos, itu ada banyak manfaatnya sampai sekarang. Aku kerja di Gramedia itu aku bebas baca buku. Buku sing tak baca apa? Buku sing Iki tenanan posok dramatis kowe. Wah. tenanan. Bukunya buku apa? Tapi Buku apa? bukan buku yang ilmiah ya. Heeh. Seni berbicara. Terus apa jenenge? Intine iki sing kaya Self improvement gitu ya. self improvement. Nah, setelah itu ternyata apa? Tengkorak aku dikon ngomong ning beberapa forum dan kudu ngomong di banyak orang. Jebul oh iya, aku di Gramedia dulu aku pernah baca ini dan aku terapkan misalnya. Bagaimana orang ngomong di depan orang tapi biar kita nggak grogi. Aku inget, oh iya, aku dulu pernah baca buku ini di Gramedia pas aku kerja di Gramedia. Caranya begini. Caranya kita ya wes kita los aja, kita ngomong kalau kita nggak pernah ngomong di depan orang. Nah, itu salah Perkara satu. nanti nek ngomong akan ada yang disesali ben wae ya. Iya. Biasanya Itu ternyata ada triknya dan untungnya aku pernah baca itu. Terus kok bisa ke akas acara fast forward
Tengkorak itu tayang dan aku Mas Yusril dan Mbak Andin itu waktu itu ini kelanjutannya ini gimana nih kalau Tengkorak tayang terus gimana, terus akhirnya memutuskan kita bertiga ya dulu itu ke depan UNY, kelingan nggak di depan UNY itu ke notaris. Oh iya Iya kan? Aduh numpak motor tekan kono. Hujan ya? Ya hujan. Ben ketok dramatis ngono lho. Kan kita Terus marah. hujan. Kita bertiga masuk, kita nggak tahu apa-apa. Bener-bener kita nggak tahu apa-apa. Sakjane iki engko perusahaan iki kepiye. PT arep gawe kepiye, usaha sing legal iki meh tinggu ngopo. Pengennya yo iki pengen legal terus kemudian hari bisa untuk kelanjutan dari Tengkorak. Kita bertiga nggak tahu, kita datang ke situ dikasih tahu semuanya, mantep, nekat. Bener-bener nekat, nggak tahu dulu PT itu kepiye, legal kepiye, dan ternyata setelah itu legal, ternyata banyak yang harus diurus BPJS orang yang terlibat. BPJS tenaga kerja. Terus mikir karyawan, mulai mikir accounting. potongnya bocah-bocah. Bikin PT itu gampang. Bikin PT itu gampang. parkuwi Murah. loh. Tapi gimana mematikan PT? Mematikan. Iya. Aku ada 2 PT kan. Satu ya sebenarnya udah nggak jalan lah. Itu ya nggak tak apa-apain. Iya. Nggak Karena dimatiin, mau biarin dimatiin likuidasi itu lebih ribet. kayak gitu. Oh, Ya itu iya, pengalaman iya. jadi ya bentuk pembelajaran sih bahwa untuk memutuskan suatu hal ya ada harus clever tapi ya harus berani juga. Tapi setelah setelah kita benar-benar legal kayak jadi kayak semacam trigger. Lah wis budget legal nek ditinggal yo kayak semacam wis budget nyemplung ya lho. Betul. Lah iki wis budget nyemplung, wis budget legal nek ditinggal itu kayak eman-eman gitu loh. Dan udah ada orang yang terlibat di situ juga dan orang terlibat itu juga salah satunya mungkin udah berkeluarga juga. Kayak semacam kita itu punya tanggungan, iki uang itu tergantung karo iki loh. Kapal iki kita yang pegang loh. Kalau misalnya kita benar-benar mematikan atau kapalnya kita nggak jalanin, kita kok yang ngerasa gimana Berdosa. ya? Ya ke orang lain. Berdosa. Bikin menzalimi ya. Oke, nanti tak tanya. Bikin peta kok umur piro? 2018 itu 3 tahun yang lalu, 2025 berarti. 25. Berarti 24. 24. Ya 2-3 tahun yang lalu. 3 tahun kalau yang perusahaan pertama 3 tahun yang lalu berarti 25 ya. 25. Aku jadi mikir amben umur selama guru iso yang tok ya aku. Jan. Tapi juga kalian juga pernah mengalami piye bayar BPJS, SIM Jelas. online, terus gimana caranya pajak, faktur Betul, pajak, betul, pajak betul. bulanan, Ya semua harus tahunan, dipelajari. dan rekap. Dan Kalah awal-awal tender peng Oke. ya itu yang Dan tetap maju. yang aku katakan harus kita kalau ambil kayak gitu itu harus menerima penolakan dari apa? Yo nek misal kita pengen misalnya dirimu misal pitching ya atau kalau diriku ngajuin proposal 10 dalam 1 bulan ditolak kuwi ngantek saiki iki isih ngono lho. Kan dirimu juga terlibat juga kok. Kowe selalu menerima kabar buruk. Sorry ya Mas ra lolos. Sampai sekarang itu masih gitu loh. Tapi dari sebulan 1 tuh ya ada paling enggak minimal. Masih nyantel. Ada yang nyantel. Nek sing iso tinggal nyambung. Tapi kalau misalnya Nyambung. dalam 9 itu kita udah nyerah, ya kita nggak dapat. Ya sebagai founders, leaders, acceptance penerimaan harus ya biasa gitu. Iya. Jika memang menulis sebuah kegagalan ya harus dicoba lagi, jangan terus benar. takut kemudian wah malu kayak itu ya jangan sampai sih. Oke, pertanyaan $1 juta. Berapa gaji pertama kalian pas kalian tercatat sebagai sebuah direktur atau founder? Wah itu rahasia ya. Rahasia. Ya lah. Nggak bisa sebut lah. Ngarepe piro? 1 digit atau 2 digit? Masih 1 digit. Masih 1 digit. Digit oke apa sih, Dek? Apa? Digit Ya oke apa sih? disyukuri. Saat itu disyukuri karena masih awal kan, disyukuri lah, Oke. disyukuri. Digit oke berarti. Sak digit nang oke. Iya, iya. Oke. Kalau waktu itu aku dapat revenue dari penjualan software tuh satu project tuh 34 juta. Wih. Tapi kan itu buat operasional server dan lain-lain. Jadi paling kalau misalkan berapa gajimu waktu awal nggak tahu aku karena nggak terbagi. Tapi kalau dari revenue ya segitu. Ya paling aku cuma ambil buat bayar wifi, ya bayar wifi operasional usaha juga ya. Bingung lah misahin antara gaji sama itu. Oh iya. Berarti ada learning proses Ya di situ pasti, ya. pasti. Oke. Aji. Film Tengkorak Oke, entuk piro? nyebutin nominal. Jujur kalau ditanya pertama ya,
Enggak ono. Rano ya. Nggak ono. Waktu Nggak ono. Akasa cara ngadeg itu Iya, kan. bahkan aku dan dirimu ini enggak pernah Iya, ono iya. gaji gitu. Maksudnya Jadi aku sama Aji itu kita sudah sepakat. Dira gajian sih, Ci. Emang ora gaji. Iya, Jadi iya. hanya pas proyek itu pun kalau memastikan keuangannya Ya, ya. aman. Aha. Gitu loh. karena ya mungkin aku dan Mas Yusran itu hampir mirip visi ini ini lebih seneng nek wong akeh melu terlibat dan ngewangi wong akeh ngono ka lho. Padahal dhewe sak jane iki kadang tombo. Ya tombol. Ngono kae lho. Iya. Bahkan sampai sekarang pun begitu. Kan kayak pajak Ya, gaji benar. beberapa yang sudah digaji tetap itu kan nggak terhindarkan Ya, ya. Dan dan- kita sebisa mungkin tidak untuk oke kan gajian sih ya. Ya, Orang-orang bayar pajak sih ya nggak bisa. Harus. Ya. Tapi kan tetap ada catatan gajinya toh. Iya. Cuma terutang. Iya. Nah, cuma terutang. Ono ora sih? Wah, ini. itu lebih ke nek kita lebih ke Wah, ini. tahun maksud diomongke. Lebih ke sing tahunan. Ya, Ya, biar, tahunan. ya, tahunan. Biar pada tahu soalnya. Hidup jadi pengusaha tuh ternyata ya Ya juga memang di awal memang kita harus finansial. apa ya ngeluarin banyak cost. Investasi ya? Investasi berarti istilahnya Investasi. investasi. Karena dulu di awal saya bangun mungkin awalnya bukan Arutala ya, namanya Clenoview. Itu Apa, saya Pak? kan Clenoview. Oh iya iya. Clenoview. Jadi ingat aku namanya. Clenoview. Itu kan saya ngajak, ya aku sadar diri bahwa aku belum bisa gaji teman-teman. Jadi aku ngajak komunitas, sifatnya komunitas. Itu ada teman-teman UIN, UGM, UNY, kita kumpul tiap weekend, Sabtu Minggu, ya aku ngebosi di situ. Maksudnya traktir, yuk kita mau bikin apa nih? Ya gitu, ya komunitas ya tau lah, ada yang masuk, ada yang Kowe keluar. urung dadi bos tapi pas ngebosi ya. Kenapa? Apa? Kenapa itu? Kenapa maksudnya? Kenapa Pertanyaan ini. kowe duwe inisiatif untuk ngebosi? Ya itu ya salah satu untuk Kenapa kowe gelem rugi? yang pertama ya kaitannya investasi itu sih. Investasi Jadi ya? investasi itu memang untuk mengajak orang itu nggak semudah kita ayo kayak gitu kan. harus ada Ya, apalagi sesuatunya ya. ini kerja sukarela mas, sukarela itu nggak gampang sih. Apalagi saya mahasiswa, kemudian saya udah bekerja nih, otomatis ya biar tetap tiap minggu itu kita bisa ada diskusi yang berarti apa ya, ada pengembangan yang berarti ya harus mau bayarin kayak gitu, mau nraktir sebagainya itu kayak gitu. Itu berjalan pun cukup lama, saya hampir 2 tahunan, 3 tahunan lebih. Itu kita kumpul Sabtu Minggu, yuk kita bikin apa, kita beberapa ganti produk bro. Akhirnya kita fokus ke AR VR, kemudian kita masuk ke komunitas yang namanya Semua Murid Semua Guru. Itu yang Memprakarsai le. itu adalah Bu Nasela Shihab yang dia membawa konsep Merdeka Belajar saat ini oleh Nadiem Makarim. Oke. Dan saya di situ memang karena orang tua guru, saya mungkin ada passion untuk gimana sih kontribut ke bidang pendidikan. Jadi aku bikin aplikasi saat itu pembelajaran untuk anak-anak, kemudian dengan deploy AR, dan ya sering waktu kita berhasil bikin produk. Dan itu udah sampai ke beberapa toko, nggak laku. Dan itu pembelajaran yang, oh ternyata emang teknologi frontier, kalau mau dikembangkan itu perjuangannya itu nggak gampang kayak gitu. Teknologi air ini, bagaimana kita mengedukasi. Sebenarnya kalau mengedukasi masyarakat itu istilah buruk sih, jelek gitu. Kemudian, wah, Iya tuh. hah? Kenapa itu? Sok tahu ya. Jadi kayak sok Enggak, mengajari. berarti ya. kita ada effort untuk, ini aplikasi berarti sebenarnya belum terlalu kepakai. Kita memaksakan produk kita untuk Pakai. Oh, pakai Yes. gitu ya. Itu dulu saya memaksakan, walaupun sekarang ternyata banyak yang Oh, maksudnya yang mengedukasi dalam rangka Menggunakan aplikasi. menggunakan sesuatu itu gitu. Dan walaupun sekarang banyak sih model-model yang kayak gitu. Jadi memang kadang saya tuh bikin sesuatu tuh kecepatan. Tidak tepat pada waktunya Yes, ya. itu sebenarnya nggak baik juga gitu loh. Iya, benar. Secara cost itu yo mahal gitu. Mahal. Beberapa dulu aku bikin kayak Airbnb dulu. Dulu zaman kuliah aku bikin Airbnb pitching ke Asia Pasifik tuh. Itu ya habis itu karena kita mahasiswa ya. Ya nggak lanjut. Tapi setelah beberapa tahun temanku pariwisata itu, wah ini ide kita yang dulu, kalau kita 3 tahun lagi tetap bertahan jalan. Berarti kan ketidakbaikannya bukan tentang tidak baik bahwa kita menawarkan timing, produk yang timing itu penting. Timing dalam timing. startup itu momentum itu penting. Momentum Dan
resiliensi, malah bener Iya, apa ora? bener. Koyo lho sing Ketahanan nek untuk- kowe iso nahan 3 tahun bisa jadi Formidability. formidability. Iya. Memang apa formidability bu? Formidable ketangguhan, Pak. Oh iya, Jadi iya. Nah nanti kita cari di KBBI. Iya iya. formidability. Gimana caranya membangun mindset entrepreneur? Itu kira-kira latihan mental seperti apa? Hafid ya. Iya, iya. iya. Wes sik, kita Oke. wis duwe jawaban. Dari duit. Gitu awalnya. Benar, duit. Soalnya kalau misalkan ketika kita kenapa kebanyakan orang ngambil entrepreneur biasanya ya itu ya karena kalau dari pandanganku ya karena mereka pengen memiliki kebebasan finansial yang lebih oke. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kamu bisa tahu caranya mengelola duit dengan benar, Mhm. itu kamu akan lebih terdorong untuk bisa memahami entrepreneurship. Nggak cuma entrepreneurship dalam membangun usaha, tapi juga gimana sih suatu usaha itu bisa memakmurkan banyak orang gitu. Oke. Karena Ya ya. misalkan ya salah satu contohnya aja gitu. Misalkan kita punya saham di pasar modal di Indonesia. Main Itu saham juga kamu? aku enggak sih. Karena banyak tak investasiin buat usaha. Oh, oke ya. Karena returnnya lebih ekstrim, Bos. Oke. Tapi kalau di saham kan returnnya lebih safe ya. Bobotmu saya berarti kita ben zaman kuliah kita kamu Iya, bobotnya. 10 kilo dari sekarang ini deh kita. Iya benar. Oke. Terus? Nah, jadi kalau misalkan kita udah bisa tahu finansial yang lebih bagus, pengelolaan finansial yang lebih bagus, kita tentu punya kecenderungan untuk mengambil preferensi pekerjaan apa yang cocok sama kita. Yes. Apik kuwi. Karena kan tadi balance-nya misalkan gini, tadi ada passion harus balance sama pekerjaan apa yang berani membayar layak kita, layak membayar kita. Sama profesionnya kita keahliannya itu di bidang apa sih gitu. Nah kalau kita bisa membalancekan ini, jadi kamu nggak harus bikin usaha, nggak harus. Katakanlah kamu ngelamar kerja di satu perusahaan di tempat, tapi make sure kamu punya pemahaman tentang finansial yang lebih bagus. Ketika kamu punya itu, kamu akan lebih dalam menggali usaha itu. Jadi nggak cuma kerja pulang, tapi tahu, oh usaha ini finansialnya seperti ini, flow-nya seperti ini, sumber dananya dari mana, investornya siapa. Kalau dari situ kan terus lebih berpengalaman jadinya. Oh kayak gitu loh modelnya. Jadi kita juga bisa menggali lebih lanjut. Misalkan katakanlah aku kerja di tempat Mas Ambar nih. Nah ini ternyata investornya dari itu gitu. Aku habis ini udah berpengalaman nih, udah digaji sama Mas Ambar, aku belajar digaji loh. Aku tak keluar lah, terus bangun usaha gitu, bangun usaha sendiri. Aku tahu link investornya ini. Iya iya. Ya kan networking kan ya ngono-ngono kuwi to. Iya, iya. Bahkan aku nggak ingin penonton nganggap ini sebagai sesuatu yang negatif ya. Bahkan Ambar, aku ingat Ambar itu bahkan mencoba ngelingkan aku ke investornya dia gitu loh. Maksudnya mental seperti itu kan sangat wow bagiku, wow Ya, banget. ya. Kowe serius? Kowe serius pengen kenal ke aku? Ya. Ora sumbermu berbeda dengan aku piye? Kak, kowe tidak ketakutan? Seperti itu? Menurutku hal-hal, sorry ya, aku yang jawab malah ya. Oh, iya. Menurutku kalau misalkan kayak gitu, itu malah justru maksudnya hal awam kayak gitu. Jadi mahasiswa tuh mengalami yang namanya pressure kayak ketakutan, Nah. ketemu investor takut, Oke, ketemu anu takut, karena nggak berpengalaman. Ketika dia lebih berpengalaman, katakanlah kerja di tempat Mas Ambar, tahu tentang hal itu jadi kayak easy biasa aja. Jadi kalau misalkan Tahu kita gitu mau ya. pitching sama investor dari Los Angeles, dari US, dari Singapura, itu udah ya biasa aja bro. Oke. Take it easy bro. Gitu. Bicara investor. Aduh. Oke. Oke. Ini memang menarik sih. Banyak yang pro kontra ya untuk mau nggak sih diinvest sama investor. Karena emang ada yang mungkin kaum sebelah itu ketika Kaum di apa? sebelah yang nggak suka diinvest tuh. Wah. Gaya ini biasanya orangnya tuh apa ya? Wah saya founders nggak butuh invest lah. Nah, ya. Tapi emang saya ambil jalan untuk mendapatkan invest. Emang kalau yang nggak diinvest tuh, wah ini takutnya nanti akan di driven nih. Investor tuh jahat. Ya iya sih. Karena emang bisnis itu kan mindsetnya kan
Golek duit. Money, golek duit. Nggak mungkin yayasan, sukarela kita, sumbangan itu kan. Enggak. Tapi aku melihat bahwa sebenarnya dari saya tuh sebenarnya nggak murni belum murni juga bisa dikatakan entrepreneur 100%. Karena ya saya di situ karena dapat investasi, yaitu bisa dikatakan juga menjadi kayak pegawai. Karena di driven stakeholder ada tantangan, kamu harus target seperti ini nih. Sebenarnya hampir sama kayak karyawan. Tapi yang menarik adalah ya saya mungkin belajar kayak siapa tuh di umur 30. Itu sebaiknya kalian ngikut orang dulu. Nah, Jack Ma. Jack Ma ya. Before 30 years old, follow somebody. Sudah pernah ikut orang dulu gitu. Orang yang memang dia punya pengalaman. Dan saya melihat portofolio investor saya itu, wah ini harus, ya saya mau, ya banyak yang, istilahnya banyak yang nggak suka lah kayak investor ini. Tapi saya melihat bahwa background dia, pengalaman dia, beliau tuh memang orang yang deep tech lah, seneng terkait teknologi yang baru. Dan saya suka yang hal semacam itu, sehingga saya tertarik untuk diinvest kayak gitu kan. Mungkin ada yang sebelah, wah ini nanti di driven, memang ditarget dapat investasi itu, target kamu harus gini, saklek, ya itu jadi kayak, ya malah jadi tantangan buat jadi kita. berkembang. Kalau saya nggak dapat tantangan itu, gitu ya? mandek, ya malah nggak berkembang. Nyantai-nyantai gitu jadinya ya. kayak gitu. Cik, Jawabanku simpel sih. Mungkin ada hubungannya dengan banyaknya kekuranganku. Sakjane simpel jawabanku. Aku punya secara pribadi ya, aku punya banyak kekurangan. Secara agama aku kurang. Ini saya ya intro dulu ya. Secara agama aku kurang. Aku bukan anak rohis. belum tahu ngepal masjid sak umur Belum tahu nginep di masjid. Secara agama aku kurang, secara mungkin pahala juga sedikit. Waduh, kayak sing diomongke yo uripe kudu Malah jadi sintesis. kok jadi insecure gini? Jangan insecure. Kok ada aplikasi penghitung pahala apa? Aku menyadari guys, maksudnya aku bukan orang yang kayaknya itu apik gitu loh. Nah, aku kadang itu mikir ya kudu, ya cuma mau kudu balance, kudu imbang. Nah, terus apa yang bisa aku perbuat gen rada imbang lah. Kalau usaha dan melibatkan banyak orang yang di kapal itu, dhek duwe anak, duwe bojo. Ya dhewe iso nguripi wong kuwi dan kuwi duwe anak, duwe bojo dan dia juga hidup dengan pekerjaan yang kita carikan. Kuwi jariah ngono kalau aku mikir. Wow. Kuwi rada agamis yo, tapi aku mergo kuwi Aku somewhat Aku pengen langsung nanggapi mengerti. itu. Aku pengen nanggapi. Aku sambat langsung mengerti dan agak setuju ya, karena ya aku mungkin aku sholat iki ya orang sebagus ambar. Yo, gitu. sudah pakai jas loh. Jadi gara-gara dijebak. Jadi khotib ini. Dijebak iki. Still banget ya, padahal kita santai ya. Jikur tenan. Ini bahas Kamu pengen nanggap ya? Nah, ini yang tadi apa terkait dulu aku juga pengen punya cita-cita kayak gitu. Ketika kita bangun usaha, artinya kan kita punya manfaat banyak buat karyawan. Nah, ya itulah aku nggak hafal. manfaat bagi orang banyak. Dulu aku punya kayak gitu juga. Tepatnya kurang lebih beberapa bulan yang lalu lah, kurang lebih 5 bulan yang lalu. Pengen membuat karyawan tuh makmur yang di tempat kerja itu kita itu ikut seneng lah gitu. Tapi kenyataannya ketika kita tumbuh tuh justru malah sering digunjing karyawan. Biasa kan direktur digunjing karyawan, wajar nggak? Jikur direktur pengennya saiki sakit hati sih kadang. Jadi kayak niatnya tadi pengen bantu orang lain, tapi kok orang lain kok malah berbuat semena-mena terhadap kita. Mereka kayak nggak terima kasih sama kita. Aku pernah baca buku kuwi, bersikap masa bodoh ning Gramedia. Bener. Akhirnya ya itu. Akhirnya whatever yang aku lakuin, pokoknya aku niatnya baik, aku pengen kayak gini, ya udah jalanin aja. Soalnya kalau model yang kayak tadi, berarti kan kita sebenarnya berharap memakmurkan banyak orang, benar nggak? Nah, ketika kita nggak mengachieve itu malah jadi sakit sih. Jadi kalau menurutku ya, kalau bisa jangan terlalu banyak berharap. Kayak Bob Sadino bilang, kalau kamu nggak pengen sakit, jangan ngarep lah. Kayak Gus Baha juga bilang gitu juga. Sebenarnya kalau orang bisa bersikap tamak atau serakah, ya karena berharap. Misalkan aku jalan di sini, terus kemudian nggak nyapa Mas Jos,
bajigur jadi sombong banget. Kan sebenarnya yang ngarep disapa Mas Yos. Coba kalau misalkan Mas Yos, aku nggak kenal Mas Yos katakanlah, atau katakanlah artis apa Mas Yos kenal, tapi artisnya nggak kenal Mas Yos. Terus lewat ya, nggak nyapa. Mayoritas artis Indonesia ra kenal aku sih. Iya. Jadi nggak sakit hati toh. Nah, sebenarnya karena itu sih. Jadi itu sih pesan yang mungkin pengen tak sampaikan buat founders biar Calon-calon founders. Calon-calon founders biar nggak gampang sakit hati, nggak gampang lukro ketika menjalani usaha, karena pasti ketemu hal-hal kayak gitu. Semakin gede berharap. Tapi sajane manusiawi sih ngono kuwi. Tapi semua orang pasti merasakan sakit hati iki mesti kok ngono kuwi. Dan ya wis masa bodoh aja sih nek aku. Iya. Agree. Masa bodoh aja sih. Mindset itu loh. Masa bodoh tapi bukan berarti Menyakiti diri benar. Jadi tidak mengagree. bener, Masa bodoh tapi masa bodoh yang spesifik banget. Masa bodoh yang ya wis tujuannya dhewe ngenehi wong ya wis mandek ning kono ngono lho. Ora terus nek aku ngerti yo ini bener ning agama ngajari ngono kuwi ora. Nek kowe Agama apa? agama Islam. Nek kowe jenenge tulus ikhlas kuwi, kowe nek ngeki ya wis kuncinya mandek ikhlas. tekan kono. Kuncinya Nek kowe ikhlas. mandek tekan kono nek kowe arep di kae piye to? Aji ke piye to? Yusren ke piye to piye? Ambar ke piye to? Ya wis kowe tujuanmu ngenehi dan memberikan ke orang lain wis tujuanmu kan. Berarti aku kurang ikhlas ya. Kita kan masih belajar. Sesuai aku Kita belajar banyak hal. dalam bisnis itu nggak bisa kita menyenangkan banyak orang tuh. Iya. Nah, Wis mandek tekan kono tok wae wis. Ya kita yang punya arahan, kita yang punya direction, vision itu di kita. Kita nggak bisa menyenangkan karyawan kalau kita nggak cocok ya sudah kamu out kayak gitu. Tapi kadang kita punya kayak semacam goals dinggo menyenangkan diri kita sendiri, kayak misalnya ketika ada project kita bisa membayar 30 orang di project itu. Kuwi aku seneng banget enggak lho. Yes. Aku Dan, bisa dan itu kan seneng sing sehat ya kayak gitu ya. dan nek dhek arep dengan bayaran itu arep menggunjing aku, ya wis aku masa bodoh. Maksudnya tujuanku itu untuk bener-bener kowe kerja ning kono kuwi 30 wong tak bayar rampung wis beres, aku seneng. Cuman itu sih sakjane. Ya, Dan kita- aku menganggap itu ya itu niat baikku di situ gitu loh. Kalaupun nanti di belakang dia ada ngomong A B C D E, jujur aku masa bodoh sih. Project sing paling gede mbok kerjakan kowe memproduksi film sing kowe bayar. Nek tengkorak kan ana sing dibayar. Nah, setelah itu kowe pernah mempekerjakan berapa orang dalam sandekan? Sandekan itu sehari ya atau seberapa sandekan itu? Satu tim lah, satu Ayo. karyawan. Ya apa sehari atau 2 hari? Sehari atau 2 hari. Itu 2 hari ya 60-an ada 60-70. Apa kuwi? Kuwi pojok apa 60? Ono reunian itu 60 Oh, lebih. 60. Itu 60 lebih. Aku detail-detail ora tak apal ya. Ya, 60-70 orang termasuk driver loh itu, driver. Iya. Dan lain-lain banyak. Masuk security yang Dan aku kadang mikirnya ya nek kita bisa membayar orang sebanyak itu dan uang itu bermanfaat bagi keluarga mereka ngono. Kita iso rodok ngimbangi dosaku. Aku ngerti ya, aku ngerti yo. Aku ngerti yo. Aku setuju. Aku rati benar apa ora, tapi aku setuju dengan pemikiran itu. Kadang yo kalau itu yang bukan kita nggak bisa, jujur aku bukan tipe orang yang benar-benar agamis yang bisa dosaku ini tak kurangi banyak dan aku agamaku tak kuat itu ketahui jalanku itu agak sok tangi sok subuh isih doange lho. nah Oke. tapi aku ya wis nek aku kok ngene iki abot ya walaupun tetap tak coba ya, tapi aku harus kudu ada jalan lain untuk Iya. aku nambal kuwi. Berarti bersemangat ya untuk apa menambal itu ya. Iya, menambal. Kan jalannya ya lain-lain ya. Iya. Kita kan tidak semua diciptakan seberiman si Ambar toh yo. Kok jadi kayak dikotomi nih. Tapi ada insight lagi juga terkait dengan apa ya? Terkait dengan dosa dan pahala. Duwe deh. Oh, ini kajian apa sih, Mas? Yo ben to iki jenenge kita kan boleh nang dunia. Karena entrepreneur kayaknya biasanya agak dalam juga biasanya entrepreneur itu kehidupannya harus ya, deep ya. deep. Jadi kalau misalkan suatu saat kita ditanya yang bikin kita masuk surga itu apa sebenarnya? Kalau katakanlah kita jawab pahala, sebenarnya kita berarti cuma hidup selama kurang lebih katakanlah standarnya orang Indonesia 60 tahun lah ya, 65 tahun lah. Ya, Iya toh, 70 tahun lah gitu ya. Berarti kita cuma dihitung ibadah segitu ya. Itu belum kepotong masa kita kecil, terus masa kita sakit, masa kita istirahat. Anang sifat ria sithik Nah, di suatu banyak. saat.
berarti yang senang bikin dipuji. yang bikin masuk surga atau enggak kayak itu ya berkat rahmatnya yang maha kuasa aja, karena yang rahmatnya yang maha kuasa nggak terbatas gitu. Terus seneng ya, terus anteng ya, terus bingung nggak sih mikir? Iya. Ya, karena aku sih mikirnya kalau misalnya kita karyawan di sebuah perusahaan misalnya atau di sebuah BUMN atau apapun itu, ya memang kita bermanfaat ya. Kita bermanfaat secara tidak langsung, misalnya kita IT di sebuah perusahaan X gitu. Ya kita bermanfaat karena perusahaan X itu terbantu dengan pekerjaan kita. Dan itu pasti kalau dihitung-hitung juga insya Allah ada pahalanya. Cuman Dan keluarga kita itu juga tidak, itu kita kayak merasa tidak terasa langsung loh. Iya. Kepuasan dan ngerasa untuk mencari pahala yang lebih itu ya wes cuman ngono kuwi terus gitu loh. Iya. Berarti kalau kita mau apply kerja berarti harus lihat juga ya Mas ya. Lihat visi misi usahanya juga apa gitu. Itu menurutku juga nek dilihat dari agamaku ngaruh juga. Ngaruh sih. juga Ngaruh ya. juga, ngaruh juga. Jangan sampai kita jadi bikin aplikasi untuk judi online. Nah, misalnya nek mau tujuannya begitu loh ya. Enggak masuk ya. Mungkin aku tak nyebut ibuku mbiyen itu justru aja kerja ning pajak ya. Kayak gitu. Nah, Ini disclaimer bukan berarti yang dipajak itu Bukan kayak gitu ya. pajak. Cuma ibuku mbiyen mikir justru ada ning pajak. Itu spesifik buat aku ya. oh gitu. Nah, ibuku jangan kerja di bank. Kuwi barang. Ya. Terus penonton kita yang aduh, hidupku tidak berguna banget. Tetap kebermanfaatan ini kan ya. Iya. Angle-nya banyak. Oke. Kayaknya wis ya. Asik ya. Oke, terima kasih kayaknya sore ini aku nggak tahu ambar tadi mikir kita belum ke intinya. Menurutku kita sudah ke intinya ya. Oke. Aku wis entuk sesuatu yang mungkin tidak akan pernah didengar di webinar yang resmi yang ada presentasi PPTN kan oke. Aku malah lagi ngerti misalnya si Jati pernah main teater itu kan wangun banget ya. Dan apa ya? Mendalami peran sekarang ini Mendalami lagi. peran. Dan aku lihat mungkin kalau oke lah, kalau jadi pembicara dan sudah sukses wes jadi unicorn itu kan wes biasa ya. Tapi aku pengen aku dari dulu seneng lihat anak-anak yang tumbuh dari bolosan tapi ternyata bolosannya itu ada rencana besar di balik itu. Iya. Tapi sekarang aku lihat kalian sudah menempuh jalan yang aku menyebutnya jalan pendekar kesepian. Aku lihat kalian sebagai anak muda yang berani gitu loh, yang sangat-sangat berani, yang dulu aku umur 25 aku sudah pasti nggak seberani kalian. Gitu ya. Jadi terima kasih sore ini sudah berbagi bersama kita dan semoga beberapa tahun lagi kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan ada cerita-cerita baru lagi untuk bisa di-share ke teman-teman. Oke, thank you ya guys ya. Thank you. Thank you. Ya.